masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli, dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual, goblok. Es tehmu Cik Okeh ra? Masih. Ya kono didol, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asma'ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini ya, sahabatku semuanya. Perihal masalah Gus Miftah yang videonya viral menghina penjual es teh ya di Magelang. Itu menurut saya itu sebenarnya hal yang aneh menurut saya ya. Karena begini loh, Gus Miftah mengatakan kata-kata kasar seperti itu nggak cuma sekali, 2 kali ya. Bahkan hampir sering dilakukan di setiap acara pengajiannya. Ya. Bahkan mengatakan penjual es teh goblok itu nggak cuma sekali ya. Saya punya videonya kok. Ya. Namun untuk lebih jelasnya ya, saya mau pakai kacamata dulu ya, supaya saya tidak mandang kanan kiri. Jadi mirip kayak Gus Miftah ya. Ya kita lihat videonya. Nah ini videonya. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli, dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual, goblok. Nah, itu video yang pertama ya, video sebelum viral. Dan ini bukan di Magelang, dan ini di tempat yang lain lah. Nah, ini yang kedua yang kemarin viral. Yuk kita lihat videonya ini. Tehmu Cik Okeh ra? Masih. Ya kono didol, goblok. Nah, ini barusan yang kita tonton adalah video Gus Miftah menggoblok-goblokan penjual es teh di Magelang, yang kebetulan juga dihadiri oleh beliau Gus Yusuf Kudori dari Tegalrejo, dan juga salah satu Habib yang terkenal yaitu Habib Zidan, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Api Al-Huda ya. Ini yang ketawanya kakak gitu. Ya, itu. Nah, yang mungkin yang dipertanyakan ya, yang dipertanyakan oleh para netizen dan juga orang-orang di luar sana, kenapa video yang pertama itu tidak viral, kemudian video yang kedua ini, yaitu video yang di Magelang itu viral. Nah, betul kan? Jadi pertanyaan ya, ini yang mendorong saya kemudian berpikir dan menyimpulkan satu kesimpulan, bahwa ini ada unsur kesengajaan ya. Entah itu dari pihak Gus Miftah itu sendiri, atau mungkin ada orang lain yang berkepentingan yang mengedit video itu, dipotong kemudian diviralkan. Entah tujuan mereka apa ya, memviralkan video Gus Miftah yang isi pengajian di Magelang yang menghina, merendahkan penjual es teh. Padahal gaya Gus Miftah yang seperti itu nggak cuma sekali, 2 kali ya. Menggoblokkan penjual es teh itu nggak 1 kali, 2 kali ya. Aneh bukan sahabatku ya? Menurut saya itu aneh, tapi nyata ya. Dan efeknya kita lihat sekarang, Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang utusan khusus di kabinet Presiden Pak Prabowo. Padahal ini peranan ini penting sekali loh buat Gus Miftah. Penting sekali karena belum ada seorang kiai atau gus seperti Gus Miftah. Memang kata-katanya kasar, kata-katanya seperti itu nggak pas lah sebagai seorang gus atau kiai penceramah. Ya memang latar belakangnya Gus Miftah aja kita tahu kok. Beliau itu dari mana, asal usulnya dari mana, ya kan? Terus dia dakwahnya di mana, ya kan? Kita tahu kok sebenarnya. Saya tahu persis kok Gus Miftah seperti apa. Jadi ya omongannya kayak gitu. Ya nggak cuma penjual es teh lah, kadang Zidan aja
dicangkem-cangkem kok lo ngomong kok. Ya digobloke juga itu loh Habib Yidan itu. Dan bupati pun juga direndahkan dengan kata-katanya untuk guyonannya. Ya memang kita tahu lah bahasa seperti itu tuh kurang pas ya untuk disampaikan di dalam suatu pengajian atau dakwah. Namun ya itulah ciri khas Gus Miftah yang berbeda dengan gus-gus yang lain. Ya sahabatku. Jadi menurut saya tadi kenapa video yang pertama tadi tidak viral? Satu alasannya. Karena apa? Karena di situ itu Gus Miftah di panggung sendirian, tidak ada temennya, ya. Sendirian di panggung. Ya. Kemudian ada penjual es teh yang lewat, langsung terpintas dalam pikirannya, karena bahasa yang dipakai Gus Miftah itu sebenarnya bahasa yang biasa dia pakai kesehariannya dalam dia pidato. Jadi apalan lah, jadi mesti sama bahasanya. Hei, es tehmu udah, aku belum. Oh didol, goblok, itu sama. Jadi videonya kita lihat sama kan. Jadi nggak heran itu loh. Jadi kayak fotokopian lah. Ya kayak rekaman diputar kembali. Ya memang dakwah rata-rata seperti itu ya sahabatku. Nah, yang pertama tidak viral, kemudian yang kedua viral. Karena apa? Yang kedua satu, Gus Miftah di panggung nggak cuma sendiri. Di situ ada Habib Zaidan, kemudian ada Gus Yusuf Kudori dari Tegalrejo, dan juga ada Pak Kiai yang dari Pondok Pesantren Api Al-Huda itu yang ketawa ngakak ya. Itu unsurnya satu, karena dipandang merendahkan, kemudian ada seorang Habib dan juga ada seorang Kiai pengasuh pondok pesantren yang ketawa ngakak. Nah disitulah diambil suatu kesempatan oleh mereka yang berkepentingan untuk memviralkan video tersebut sahabatku. Paham ya maksud saya ya. Dan kenapa kok diviralkan? Ya itu pasti ada tujuan tertentu. Kenapa? Saya yakin kok. Kenapa dulu-dulu Gus Miftah sebelum menjabat sebagai utusan khusus presiden itu tidak seheboh ini. Nah, ya ini menurut saya lah gitu loh. Jadi pandangan menurut saya. Mungkin Anda punya pandangan beda ya monggo, itu menurut saya. Ini ya. Anda boleh berpandangan lain tidak seperti saya nggak apa-apa. Tapi ini pandangan menurut saya bahwa ada sesuatu di balik itu. Nah, ya. Dulu Gus Miftah pernah menyampaikan, saya pernah ditawari oleh Menteri BUMN Erick Thohir, wah saya nggak mau jadi pejabat. Dan juga pernah Pak Prabowo dari Gerindra yang mau mencalonkan diri sebagai presiden mau restu ke saya, ya monggo. Nah, kemudian menawari saya, Gus, seandainya nanti saya jadi presiden, mau nggak Gus Miftah tak angkat menjadi Menteri Agama? Wow, maaf, saya tidak ingin jadi pejabat, tidak ingin jadi menteri. Itu jawaban Gus Miftah seperti itu. Ya, jadi ya dia termakan oleh kata-kata sendiri loh. Tapi begitu Pak Prabowo sudah menjadi presiden, ya, itu Gus Miftah mau ditawari menjadi seorang, katakanlah bukan menteri tapi ya sekelas menteri lah, wong itu kabinet toh, ya. Jadi utusan khusus presiden di bidang kerukunan antar umat beragama di situ. Jadi ya memang Pak Prabowo menempatkan itu sendiri sebenarnya karena beliau tahu Gus Miftah itu orangnya toleran, bisa menerima semua agama. Jadi maka dikasih jabatan khusus bidang kerukunan umat beragama. Itu ya sahabatku yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Ini tak copot dulu biar gak kayak Gus Miftah. Ya. Jadi ini sebagai inspirasi buat kita bahwa sebenarnya segala sesuatu itu perlu dipertimbangkan. Ya. Efek sampingnya seperti apa? Ya ini yang terjadi setelah kita tahu, akhirnya ya begini. Ya, kita lihatlah hasilnya ya. Jadi netizen kebanyakan menghujat begini begitu dan sebagainya. Kalau kita ambil hikmahnya ya, Pak Son Haji sebagai penjual es teh itu diuntungkan loh. Karena apa?
pundi-pundi rupiah yang tadinya Pak Sondaji untuk mendapatkan hasil satu hari katakanlah 100.000 aja susah sekali, itu satu hari bisa mendapatkan uang sampai berjuta-juta, ratusan juta, bahkan mendapat hadiah umroh gratis. Ini subhanallah luar biasa. Ini patut untuk disyukuri sebenarnya. Jadi kalau kita menemukan hal seperti ini, kita ambil sisi positifnya lah sahabatku. Jangan ikut-ikutan menghujat. Kasihanlah, Gus Miftah sudah mau mengakui kesalahannya. Bagi orang yang bersalah sudah mau mengakui kesalahannya, itu namanya kesatria. Banyak di luar sana itu yang nggak mau mengakui kesalahannya. Nggak cuma 1, 2, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Udah tahu salah tapi ngeyel gitu loh. Tapi beliau Gus Miftah, saya salut. Udah salah mau mengakui kesalahannya, kemudian mundur dari jabatannya. Karena dia sendiri tak anggap kesatria, ya. Itu kita ambil hikmahnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.